pedagang di Indonesia ini kan banyak ya. Dan bahkan pedagang sepatu itu ada di Indonesia itu. Sebagai seorang wakil presiden kan bisa saja mengatakan, saya kepingin loh sepatu itu. Oh pasti datang. Berdus-dus pun, bukan hanya sepasang. Tapi Bung Hatta bukan tipikal seperti itu. Dia kepingin, tapi tidak mampu, ya sudah. Sampai akhir hayatnya, kepingin beli sepatu merek Beli itu tidak terlaksana. Itu cerita yang satu. Cerita yang kedua. Ketika Bung Hatta menjadi wakil presiden, itu ada kebijakan ekonomi yang disebut Sanering. Sanering itu menurunkan nilai uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Itu nanti ada cerita yang tersendiri, tapi kira-kira itulah. Sebagai seorang pejabat wapres, dia memutuskan kebijakan negara menurunkan nilai uang rupiah itu. Di rumahnya, nah ini catat ini, istri Bung Hatta yang namanya Ibu Rahmi itu nabung untuk beli mesin jahit. Ketika kebijakan itu diputus dan diumumkan ke seluruh negeri, dia pulang, istrinya terkejut. Karena nilai uang rupiah itu menjadi turun. Artinya apa? Artinya tabungan Ibu Rahmi Hatta untuk membeli mesin jahit itu menjadi turun juga. Sehingga tidak bisa beli mesin jahit. Bayangin, ini istrinya loh. Yang sedang menabung butuh mesin jahit. Banyak orang yang akan berpikir begini, saya mau mengumumkan kebijakan, nilai mata uang ini turun. Sebelum saya umumkan, istri saya beritahu saja dulu kan. Kamu kepingin beli apa? Mesin jahit. Udah cepat beli sebelum ada kebijakan turun uang. Bisa nggak dia melakukan begitu? Bisa kan? Wong dia yang merancang mau kebijakan, di rumah istrinya bojo mesin jahit. Tapi itu tidak dilakukan oleh Bung Hatta. Karena apa? Kalau dia memberitahu kepada istrinya itu berarti kan tidak adil. Istrinya diuntungkan sebelum kebijakan, masyarakat yang lain akan menerima kebijakan itu dengan lebih berat. Enggak. Hatta tetap, istrinya kayak anaknya kayak kebijakan harus rata kepada seluruh negeri. Jadi istrinya dengan kebijakan itu tidak bisa beli mesin jahit yang dicita-citakan karena nilai tabungannya merosot. Ini diperlukan, sikap seperti itu sangat diperlukan oleh seorang pejabat. Sudah berapa cerita ini untuk Hatta? Cerita yang ketiga, ketika Bung Hatta sudah tidak menjadi wapres, dia diperkenankan oleh negara untuk jalan-jalan ke timur, ke Papua. Ke Digul, Boven. Digul itu dulu tempat Bung Hatta diasingkan sebelum Indonesia merdeka. Jadi untuk nostalgia, negara membiayai dia jalan-jalan ke Papua. Di tengah perjalanan, ada seorang petugas dari pemerintah memberi uang saku kepada Bung Hatta. Ketika uang saku itu diberikan, kalau kamu yang diberi uang saku begitu, kira-kira apa komentarmu? Alhamdulillah. Kamu juga? Kalau misalnya kamu disuruh pemerintah pergi, terus diberi uang saku di tengah jalan, ya, alhamdulillah. Bung Hatta tidak mau. Kenapa? Kata Bung Hatta,
waktu dia diundang atau dihadiahi pemerintah untuk jalan-jalan ke Papua itu hanya biaya perjalanan, bukan uang saku, tidak termasuk. Dan apa yang terjadi? Uang saku tadi itu sampai di Gol sana disuruh membagikan kepada rakyat. Jadi ini teladan. Sudah berapa contoh itu? Mungkin untuk menggenapi tambah 1. Kisah yang keempat. Suatu hari salah seorang anak Bung Hatta itu kuliah di Australia. Dan kebetulan selain kuliah dia juga bekerja di Konsul Jenderal di Australia. Ketika dia menulis surat ke Bung Hatta sebagai bapaknya, anaknya ini menggunakan, dulu kan nggak ada WA-WA-an kan. Jadi kalau kirim kabar ya pakai nulis surat. Kertas surat yang dipakai oleh anak Bung Hatta kirim surat ke bapaknya, ya dalam hal ini Bung Hatta, itu menggunakan surat dari Konsulat Jenderal. Jadi kalau surat-surat instansi itu kan ada kop suratnya kan, Konsul Jenderal mana Australia kan gitu. Ketika itu diterima oleh Bung Hatta balas surat kepada anaknya itu, apa katanya? Kalau kamu menulis surat secara pribadi untuk bapak, itu kan kepentingan pribadi kan, bukan kepentingan konsulat kan. Jangan menggunakan kertas konsulat. Coba. Kita yang sekarang begitu aja kok. Ya. Tapi ingat, itu menunjukkan karakter orang jujur dengan orang yang berkhianat. Anaknya itu bekerja di konsulat. Tapi ketika urusan pribadi ya jangan menggunakan fasilitas konsulat. Tambah satu lagi. Ketika Bung Hatta menjadi wapres, masih menjabat menjadi wakil presiden. Konon ibunya datang. Kata sekretarisnya, sebaiknya ibunda dijemput dengan mobil dinas wakil presiden supaya dia bangga. Bung Hatta marah. Ini mobil dinas milik negara, bukan milik saya. Jadi walaupun itu ibu saya, jangan menggunakan fasilitas negara. Allahu Akbar. Dua tokoh tadi yang sudah diceritakan, satu Umar bin Abdul Aziz, itu hidup ratusan tahun sebelum Bung Hatta. Kemudian Bung Hatta, kejujurannya sama. Oke, supaya kita semangat, ucapkan lagi jujur makmur, doa mabrur. 1, 2, 3. Jujur makmur, doa mabrur. Jujur makmur, doa mabrur. Jujur makmur, doa mabrur. Berapa kisah tadi tentang Bung Hatta? Kejujurannya? 5. Mudah-mudahan itu kalau diceritakan mungkin seharian. Tapi paling tidak 5 itu di mana saja kamu nanti berada. Dan kapan saja kamu nanti bekerja. Dan saya doakan kamu juga menjadi petinggi negeri ini dengan berbagai fasilitas kejujuran.